bersama kami di Bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Dan pastinya masih bersama dengan Ustadz Eri ya. Nah di sini Pak kita akan melanjutkan kembali ya Pak Ustadz ya. Tentang pertanyaan dan pernyataan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz sendiri. Nah Pak kalau misalnya ngomong-ngomong tentang yang tadi ya. Apa sih yang akhirnya menjadi faktor ya? Faktor penyebab campur tangan jin nih kepada manusia nih Pak Ustadz. Iya, faktor utamanya adalah karena mereka ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Sehingga nanti di akhirat, manusia ini lebih banyak yang masuk ke dalam neraka jahanam daripada masuk ke dalam surga gitu ya. Karena jin ini sudah ada bangsa jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu nenek moyang mereka yaitu iblis. Nah, iblis ini kemudian menyesatkan jin-jin yang lain sehingga menjadi pengikut mereka, sehingga mereka tahu bahwa tempat mereka nanti di akhirat adalah di neraka jahanam dan mereka punya kewajiban untuk membawa sebanyak-banyaknya manusia agar bersama mereka di neraka jahanam. Jadi tujuan utama daripada mereka adalah menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Pak Ustadz, iya. Ini Pak Ustadz yang penasaran juga, sebenarnya jin itu pas tercipta tuh memang baik atau misalkan ada yang kufur gitu Pak? Iya. Maksudnya gimana? Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Jadi tujuan daripada diciptakannya manusia dengan jin itu sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana manusia juga ada yang beriman, ada yang kufur. Begitu juga kalangan jin, ada yang beriman, ada juga yang kufur, yang ingkar. Makanya ketika awal diciptakan itu jin itu sebetulnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di alam ruh, jin itu juga ditanyai, "Alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian?" Maka semuanya serentak di alam ruh itu mengatakan, qalu bala syahidna, kami mengakui ya Allah bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka kemudian Allah mengatakan, hari ini aku minta persaksian kepada kalian agar nanti ketika kalian dibangkitkan di akhirat, kalian tidak bisa lagi menjawab, "Oh, aku dulu nggak tahu." Nah, kenapa? Karena semuanya sudah bersaksi. Sudah mengatakan bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan kami akan sujud menyembahmu. Tapi ketika dilahirkan di muka bumi ini, ternyata mereka kufur. Jadi nggak ada lagi alasan. "Oh, saya nggak dapatkan dakwah. Oh, saya nggak dapat penjelasan. Oh, saya nggak dapat keterangan." Nggak ada lagi. Kenapa? Setiap yang kufur, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena sebelum dilahirkan, mereka sudah dimintai persaksian. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Nah, ngomong-ngomong tentang yang tadi ya, misi utama iblis atau jin itu pada akhirnya ada yang ingin menjerumuskan manusia. Betul. Nah, dalam setiap misi pastinya Pak Ustadz ada cara-caranya atau langkah-langkahnya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya langkah-langkah iblis untuk menjerumuskan manusia tuh biasanya ciri-cirinya gimana sih Pak Ustadz? Iya. Jadi gini, dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, judulnya Talbisul Iblis. Jadi talbisul iblis itu jaring-jaring iblis. Jadi iblis ini punya target bagaimana menyesatkan seluruh manusia. Ya, puncak pertamanya adalah bagaimana agar manusia ini semuanya melakukan kekufuran. Artinya murtad, keluar dari Islam, keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipastikan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau mereka tidak bisa dibuat kufur, maka setidaknya mereka melakukan dosa besar. Zina, mencuri, membunuh, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kalau tidak bisa melakukan dosa besar, setidaknya mereka dijerumuskan agar mereka melakukan dosa-dosa kecil. Dosa nggak nampak, kecil. Dan kadang-kadang manusia meremeh Allah dosa kecil aja. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan secara berulang-ulang. Kalau dosa itu diulang-ulang, akhirnya menimbun juga jadi gunung. Kemudian kalau tidak melakukan dosa kecil, maka manusia akan dijerumuskan kepada hal yang sia-sia. Banyak nonton bola,
banyak Waduh, main game. Main waduh. game itu boleh nggak? Pada dasarnya boleh saja, tapi kalau sudah terlalu maka dia jadi dosa. Jadi inilah tahapan-tahapannya. Nah, kalau orang tidak bisa dikufurkan, setidaknya agar dia tidak lalai dan tidak melakukan ibadah kepada Allah. Gitu. Ini tahapan-tahapannya. Oke. Nah, Pak Ustadz, gini Pak. Apa sih yang Allah lakukan gitu Pak Ustadz ketika misalkan mengetahui bahwa jin itu ikut campur gitu terhadap manusia Pak Ustadz? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya itu sudah mengingatkan manusia. Dari sejak Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kitab suci Al-Quran, Islam itu sebetulnya sama. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu sama. Ajarannya sama. Jadi aturan atau peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah cukup dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Dan dalam Al-Quran jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikutin tipu daya setan. Kenapa? Karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Makanya dalam Islam semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tujuannya adalah menentang kebiasaan setan. Contohnya, kalau kita makan disuruh pakai tangan kanan. Kenapa? Setan pakai tangan kiri. Nah, kemudian kalau makan, minum, kita harus duduk. Kenapa? Karena setan makan berdiri. Jadi semua amalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu bertentangan dengan kebiasaan oleh jin. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ikutin. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ternyata seperti itu ya lah ya, Pak Ustadz. Tetapi nih Pak Ustadz, jika seorang jin itu telah mengganggu atau ikut campur dalam urusan manusia nih Pak Ustadz, kira-kira apa saja sih yang akan jin perbuat atau lakukan gitu kepada manusia? Iya. Jadi campur tangan jin untuk merusak ya kehidupan manusia itu sebetulnya banyak tahapannya. Contohnya tadi macam tahapan tadi. Termasuk ada juga orang-orang yang setan itu berkonsentrasi di bidang penyakit. Contohnya kalau orang sakit. Kalau kita mau nasihati anak kita paling mudah kapan? Atau kalau kita mau nasihatin teman kita lah, kapan paling mudah mereka dinasihati? Ketika mereka sakit. Iya, betul. Makanya ada setan-setan tertentu yang jaga ini manusia ketika sakit. Kemudian dibisik-bisikin. Supaya apa? Supaya datang ke dukun. Orang pintar. Betul. Artinya apa yang terjadi? Mereka melakukan dosa besar. Nah, seperti itu. Jadi, akhirnya setelah mereka tahu bahwa ada peluang besar di bidang penyakit, sehingga kemudian manusia mudah sekali terjerumus kepada kesyirikan. Sehingga kemudian setan bekerja sama dengan setan-setan manusia. Setan jin bekerja sama dengan setan manusia. Kemudian mereka membuat bagaimana agar manusia ini sakit sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Nah, gitu. waduh. Menarik banget dan semakin lama bahasan kita semakin dalam juga ya. Nah, tapi ada yang mau lewat dulu. So, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.